Kita mau mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita pada malam hari ini. Kita buka Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita berhenti dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Digambarkan di situ, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita semua, takkan kekurangan aku. Di sini digambarkan ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Perhatikan baik-baik kata Ia. Di situ berarti adalah Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata Ia selalu ditaruh di urutan yang pertama. Berarti Tuhan yang memimpin. Dia yang menjadi pembimbing kita, domba-dombanya, dibaringkan di padang yang berumput hijau. Satu keadaan yang tenang, satu keadaan yang damai, ya, di padang yang berumput hijau, tidak kekurangan satupun, ya, rumput makanan, ya, makanan kita seakan-akan tidak kekurangan. Digambarkan adalah padang yang berumput hijau, kelimpahan. Kemudian Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, banyak sungai, tetapi kadangkala sungai itu menjadi satu tempat yang berbahaya bagi domba-dombanya. Ketika domba-domba ini minum, matanya tidak awas, tidak bisa melihat sekelilingnya. Ternyata di daerah sungai itu banyak binatang-binatang buas yang siap sedia menerkam dari domba-domba yang ketika dia sedang minum. Tetapi di sini dikatakan Ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Semuanya terjamin. Kemudian Ia menyegarkan jiwaku. Jiwanya tidak pernah kering, tidak pernah kesepian, tetapi Tuhan selalu menyegarkan. Ada satu kelimpahan, ada satu pribadi yang membuat segalanya menjadi baik di dalam hidup ini. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Inilah yang menjadi impian dari setiap orang, bahwa hidupnya dalam keadaan baik, hidupnya dalam keadaan berkelimpahan, tidak kekurangan satupun, tidak mengalami sakit, ya. Semua tercukupi jasmani maupun rohani. Bahkan Tuhan menuntun ke jalan yang benar. Domba tidak ngerti kemana dia harus melangkah, jalan mana menuju ke kandangnya dia nggak tahu. Tetapi di situ ada Tuhan, Sang Gembala, yang terus membawa kita ke dalam jalan yang benar. Tetapi bukankah hidup ini adalah satu perjalanan yang tidak terus-menerus berlangsung dengan baik? Perjalanan hidup ini kadangkala kita mengalami yang namanya satu persoalan yang berat, satu masalah, ya, karena kita tidak pernah tahu kapan masalah atau persoalan itu datang. Tidak bisa ditunda, aku masih repot, ya, jangan datang sekarang, nanti aja kalau aku sudah siap, kamu datang aja masalah.
nggak bisa. Datangnya tiba-tiba, tidak pakai undangan, tiba-tiba begitu saja muncul. Sekarang kita akan melihat di dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan, kata ianya sudah nggak ada lagi. Di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Inilah yang namanya kehidupan. Kadangkala kita berada di puncak keberhasilan, kadangkala kita berada di puncak ketenaran hidup yang berkelimpahan, tetapi di sini juga diceritakan bahwa kadangkala Tuhan izinkan kita melewati jalan yang namanya lembah. Ya, lembah itu adalah satu tempat yang datar, yang di bawah, tidak seperti di puncak. Ya. Gelap karena tidak ada sinar matahari, terhalang oleh gunung-gunung yang tinggi. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bagaimana Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Raja Daud ini bukan berbicara tentang nyanyian atau mazmur, tetapi dari mazmur ini lahir karena dia mengalami perjalanan lembah. Satu perjalanan yang sering kali dia lewati ketika dia dikejar oleh Saul, ketika dia dikejar juga hendak dibunuh oleh anaknya sendiri. Inilah yang namanya lembah kekelaman. Ya. Malam hari ini saya percaya ada orang-orang yang mungkin sedang menyaksikan acara doa malam ini. Kau sedang berada di lembah. Lembah itu begitu gelap, ya. Seringkali lembah itu begitu berlekuk-lekuk, jalannya berliku-liku, sehingga kita tidak tahu apa yang ada di depan sana. Dan seringkali di sebelah kanan kiri dari lembah itu ada goa-goa, satu tempat yang begitu gelap, di mana banyak binatang buas, di mana banyak orang-orang jahat, perampok yang hendak mencelakai di dalam perjalanan ketika kita melewati lembah. Perjalanan di lembah ini tidak pernah kita minta, tetapi ada kalanya di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita berjalan melewati lembah kekelaman. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bukan lagi cuma lembah yang kelam, bukan lembah yang cuma gelap pekat, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang kematian. Satu lembah yang begitu mencekam, seakan-akan berada di pintu gerbang maut. Ya, satu keadaan di mana ketika kita melewati lembah itu, harta yang kita miliki, keuangan, keluarga, keamanan, tidak bisa kita andalkan. Ya, bagaimana kita menjalani atau ketika kita sedang berada dalam lembah yang menakutkan ini? Sekali lagi kita akan membaca di dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Keadaan lembah, bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Ketika Tuhan izinkan kita melewati lembah ini, ingat, kita bukan sedang berjalan sendirian.
sebab Engkau besertaku. Mari kita garis bawahi, kita ingat bahwa di dalam lembah kekelaman sekalipun ada yang namanya penyertaan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyertai kita ketika kita sedang berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Apa yang sedang ditakuti oleh setiap orang ketika mereka sedang berjalan dalam lembah kekelaman? Yaitu kesendirian. Tidak bisa jalan rame-rame, bersama-sama. Tetapi kita harus melewati semuanya itu dengan sendiri, bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam satu peristiwa, di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-23. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-23. Pertempuran dekat kota Afek. Di sini diceritakan tentang pertempuran dari orang-orang Aram melawan orang Israel. Dan inilah yang dikatakan oleh orang Aram itu. Ayat yang ke-23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, kepada rajanya, Allah mereka, Allah bangsa Israel, ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Musuh dari bangsa Israel ini berkata bahwa Allahnya bangsa Israel itu Allah di gunung. Jadi kalau bertempur melawan bangsa Israel di gunung, maka tentunya mereka bangsa Israel ini akan mengalami kemenangan. Oleh sebab itu mereka berstrategi memutuskan untuk berperang melawan bangsa Israel berada di lembah atau di tanah rata, ya, karena mereka akan percaya bahwa Allah orang Israel itu tempat tinggalnya hanya di atas gunung. Kalau di lembah pasti bangsa Israel akan mengalami yang namanya kekalahan. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-28 maksud saya. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kemudian diceritakan di dalam ayat yang ke-29, 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Jadi ternyata meskipun pertempurannya dirubah, bukan lagi di gunung tetapi di lembah, Allah tetap menyertai bangsa Israel. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah takut. Mungkin engkau merasa ngeri dengan keadaan yang namanya lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Engkau merasa takut karena engkau seakan-akan dibiarkan berjalan sendiri di lembah kekelaman. Tetapi di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat tadi, sebab engkau besertaku, engkau tidak dibiarkan Tuhan
berjalan sendirian. Tuhan ada sekalipun engkau berada dalam lembah kekelaman. Dia menyertai kita. Engkau tidak dibiarkan sendirian. Tuhan tetap ada dan terus ada di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Malam hari ini mungkin kau tidak tahu di depan apa yang akan terjadi. Masa depanmu bagaimana, karena di dalam lembah engkau tidak bisa melihat. Tidak ada sinar sekalipun, tidak ada pengharapan sekalipun. Di depan mungkin bahaya sedang menghadang. Di depan mungkin ada gerbang maut yang sedang menanti engkau. Malam hari ini percayalah, kehidupanmu di lembah kekelaman sekalipun, engkau tetap disertai oleh Tuhan. Dan lihatlah seperti bangsa Israel ketika mereka melawan Raja Aram yang besar, yang jahat sekalipun, Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Malam hari ini jangan takut, jangan bimbang. Di dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada menyertai engkau dan saya. Kita lihat selain Tuhan menyertai, ada apa di dalam lembah kekelaman? Ayat yang keempat bagian B. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi malam hari ini Tuhan berkata, ketika kita diizinkan mengalami lembah kekelaman, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, Dia juga menghibur kita. Ya, inilah yang menjadi perlindungan kita di dalam lembah kekelaman. Jangan khawatir, jangan takut, karena di situ sudah dipersiapkan gada dan tongkat Tuhan. Itulah yang menjadi penghiburan kita. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Gada adalah senjata dari gembala, terbuat dari akar kayu yang sudah tua, yang sudah keras, yang kurang lebih 40 sampai 50 cm. Ya. Bentuknya seperti pemukul baseball, ya, tongkatnya baseball itu. Kemudian di sini juga diceritakan ada tongkat gembala, seperti tongkat biasa, tetapi di ujungnya ada seperti pegangan. Ya. Fungsinya adalah ketika domba ini hendak terperosok, hendak berada dalam bahaya, tongkat ini terulur untuk membawa domba ini kembali kepada gembala. Ya, malam hari ini lihatlah Tuhan sudah menyiapkan perlengkapan senjatanya untuk melindungi engkau dan saya. Dijagainya kita dari mara bahaya, dijagainya kita dari orang-orang jahat, dijagainya hidup kita dari binatang buas. Hari ini mungkin tidak ada seorang pun yang mau menyertai kita ketika kita sedang berada dalam lembah kekelaman. Tetapi lihatlah, ada satu pribadi yang terus menyertai di dalam lembah kekelaman, yaitu Tuhan Yesus. Dia menyertai kita, gadanya dan tongkatnya yang selalu menghibur kita. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Siapa yang menjadi lawanmu hari-hari ini? Mungkin kau sedang takut, mungkin kau sedang ada dikepung oleh musuh. Tetapi janji firman Tuhan ialah, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bahkan di hadapan musuh, Tuhan tetap berjanji untuk menjamu engkau dan saya. Disediakan hidangan, dicukupi oleh Tuhan, meskipun dikelilingi oleh bahaya. Malam hari ini Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih,
Karena Dia menyertai kita dan Dia terus menyediakan hidangan bagi kita. Ayat yang ke-6 terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhan ini begitu sederhana. Yang ingin saya tekankan malam hari ini adalah, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, jangan takut, jangan pernah merasa gelisah, khawatir, karena Tuhan ada menyertai di dalam kehidupan kita, dan Tuhan menyediakan perlindungan atas hidup kita. Malam hari ini saya akan berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Mungkin kau sedang merasa tidak ada lagi harapan, sedang berada sendirian berjalan dalam lembah kekelaman. Tundukkan kepala, sepakat bersama-sama saya malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Sekalipun ada yang sakit, tetapi Tuhan masih berikan kesempatan buat kami malam hari ini untuk kembali datang di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa membawa nama-nama yang anak-anakmu yang sedang sakit malam hari ini. Kami bawa anak Pison. Tuhan, Kau tahu kesetiaan hamba-Mu ini. Malam hari ini mohon kemurahan-Mu turun atas hamba-Mu Pison. Jamah dan sembuhkan. Sebab oleh bilur-bilur Yesus Engkau sudah disembuhkan. Engkau diberikan kemurahan. Biar kesehatan dan kekuatan Tuhan turun atasmu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Aku berdoa juga untuk saudaraku Liongki yang malam hari ini sedang mengalami sakit, sirosis dalam hatinya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kami mohon kemurahan. Apa yang ada di dalam hatinya, apakah itu kemarahan, kepahitan, malam hari ini berikan kesempatan untuk saudara Liongki mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Di dalam hatinya boleh melepaskan pengampunan, boleh meninggalkan kemarahan. Biar engkau dapati hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kuasa darah Yesus boleh menyembuhkan saudara Liongki menjadi sehat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa saudari Abi malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong apa yang menjadi kesakitannya. Engkau lihat, Engkau tilik mereka satu persatu. Jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan supaya menjadi sehat kembali. Kami bawa juga Henok, anak dari Ibu Sulis. Biarlah pemulihan dari Tuhan mengalir malam hari ini di dalam nama Yesus. Engkau diciptakan bukan sebagai produk gagal, tetapi engkau berharga, bernilai. Engkau dikasihi Tuhan, biarlah kesembuhan dari Tuhan sempurna turun atas kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan, tetapi mereka setia mengikuti acara persekutuan doa Victory Family. Mereka yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, sedang sakit,
sedang terpapar oleh COVID ini Tuhan. Malam hari ini kami minta kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Biar malam hari ini mereka sepakat berdoa dengan percaya iman mereka. Biar oleh bilur-bilur Yesus, kuasa-Mu jauh lebih besar daripada virus ini. Jamah mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan itu mengalir. Mulai mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Apa yang tidak sehat dibuat Tuhan menjadi sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Sekali lagi katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya.
maya syadaramo. Yang sedang susah ditinggal oleh orang yang dikasih, kami serahkan Yudi ke dalam tangan. Yang kehilangan istri yang dikasih, mohon kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari tempat Maha Tinggi turun atas kehidupan. Boleh membimbing kedua anaknya dengan pertolongan dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati, sebab Immanuel, Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Dan mungkin ada nama lain, kau yang sedang kehilangan, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kau kasih. Berdoa untuk Ibu Kuswanto yang sedang mengalami kedukaan, ditinggalkan oleh Bapak Kuswanto. Tuhan tolong, boleh memberikan penghiburan dan kekuatan untuk Ibu Weni terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mohon Tuhan kekuatan dan penghiburan-Mu. Kau terus menyertai Ibu Weni. Memang perjalanan hidup yang tidak mudah, tetapi satu hal kami perlu Engkau Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melewati lembah kekelaman, kami percaya Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau menjamin kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Ada kalanya kami lemah, kami khawatir, kami takut. Kami perlu Tuhan. Peluk setiap kami Tuhan, untuk mengusir segala ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup ini. Belajar mempercayai janji firman-Mu pada malam hari ini. Sekalipun aku harus lewati lembah kekelaman, aku tidak lagi takut, sebab Engkau yang menyertai di dalam kehidupan kami. Semuanya boleh meninggalkan kami, tetapi Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Tolong kami. Tolong setiap pribadi malam hari ini, dimanapun mereka berada, mungkin sedang ketakutan, mungkin sedang dalam kebimbangan. Engkau yang memeluk, Engkau yang memegang tangan kami. Kau di hatiku, Kau di pikiranku,
pada Tuhan. Ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sebab kami semua perlu Engkau Tuhan. Bangsa ini pun perlu Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, agar kami tetap kuat, agar kami tetap mengharapkan Tuhan, satu-satunya pribadi yang sanggup menolong di dalam kehidupan kami. Bapa, Kau menolong setiap kami, bisnis, usaha, pekerjaan kami, di tengah-tengah keterpurukan bangsa kami. Tuhan, tolong yang punya pabrik, punya toko, punya bisnis, semua usaha pekerjaan kami perlu Tuhan. Kau yang menolong setiap kami, mencukupi segala keperluan kami. Berdoa malam hari ini untuk orang-orang yang sudah tidak tahan lagi harus jual aset. Berdoa untuk Ibu Fani Limanto dalam penjualan rumahnya, dalam proses. Tuhan tolong sehingga apa yang sudah direncanakan, Tuhan buat semuanya berjalan berhasil, semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami harus berpisah satu dengan yang lain. Kami tetap perlu Tuhan di dalam hidup kami. Tolong setiap kami. Kau menolong keluarga-keluarga PD Victory Family. Dimanapun mereka berada, pagari, lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh dijauhkan, dilalukan dari COVID ini. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat oma, opa, para senior di dalam usia senja mereka. Biarlah kekuatan dari Tuhan turun atas kehidupan oma, opa. Mereka bukan semakin lemah, tetapi semakin tua, semakin kuat di dalam Tuhan. Urapan yang baru boleh turun sehingga mereka boleh berbahagia bersama-sama dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami perlu berkat-Mu turun atas setiap kami pada malam hari. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita perlu berkat Tuhan, kita perlu Tuhan menolong, melindungi dan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan persekutuan yang erat dengan Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu,
memberkati seumur hidupmu. Kebajikan dan kemurahan Tuhan saja terus mengikuti engkau seumur hidupmu. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lemah, jangan menyerah, karena engkau disertai oleh Tuhan. Haleluya, haleluya.